Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melica Marani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Usaha Tahu dalam Meningkatkan Volume Penjualan di Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Di era globalisasi ini, perusahaan berusaha untuk meningkatkan penjualan secara bertahap dan berkelanjutan agar mampu bersaing dengan perusahaan sejenisnya. Namun, dalam membangun usaha tidak lepas dari masalah atau kendala yang akan muncul. Maka dari itu sangat dibutuhkan strategi pemasaran yang baik. Strategi pemasaran baik dapat meningkatkan penjualan. Baliknya, jika perusahaan tidak menggunakan strategi pemasaran yang baik, maka akan berdampak pada berkelangsungan hidup perusahaan. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran di aman unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan manfaat dari hubungan mereka dengan konsumen. Tahu merupakan olahan hasil pertanian kedelai yang diolah menjadi produk baru yang memiliki nilai lebih. Selain itu, tahu merupakan bahan makanan bagi masyarakat yang memiliki nilai gizi cukup tinggi. Kualitas tahu sangat bervariasi karena perbedaan bahan pengumpalan dan perbedaan proses pembuatan. Dari sinilah produk olahan tahu terus berkembang seiring dengan meningkatkan permintaan dari konsumen. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan volume penjualan produk tahu di Desa Lubuk Sahung. Yang kedua, bagaimana efektivitas dari strategi pemasaran yang telah diterapkan dalam meningkatkan volume penjualan produk tahu di Desa Lubuk Sahung. C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan volume penjualan produk tahu di Desa Lubuk Sahung. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas dari strategi pemasaran yang telah diterapkan dalam meningkatkan volume penjualan produk tahu di Desa Lubuk Sahung. D. Kegunaan penelitian. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang strategi pemasaran efektif dalam meningkatkan volume penjualan tahu. Dua, analisis ini dapat memberikan wawasan kepada pasar dan konsumen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka dan dapat membantu konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Penelitian terdahulu. Yang saya teliti dari judul ini, saya ketahui ada kurang penetrasi pasar dan usaha tahu mungkin belum cukup dikenal di Desa Lubuk Sahung, sehingga saya tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Usaha Tahu dalam Meningkatkan Volume Penjualan. F. Sistematika penulisan. Bab 2. Kajian teori. Landasan teori. Volume penjualan adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya atau besarnya jumlah barang atau jasa yang terjual. Kondisi dan kemampuan penjual sangat menentukan keyakinan seseorang untuk membeli produk yang dipasarkan. Pasar merupakan sasaran dalam menjual suatu produk. Dengan demikian, pasar juga akan mempengaruhi tingkat penjualan untuk dapat meningkatkan volume penjualan. Kondisi pasar yang harus diperhatikan yaitu jenis pasar, kelompok pembeli atau segmen pasarnya, daya belinya, frekuensi pembelinya, dan keinginan serta kebutuhan pembelinya. Beberapa alasan tujuan volume penjualan. Yang pertama, menghasilkan pendapatan yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, mencapai skala ekonomi. Yang keempat, mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, menghasilkan kinerja produk. Yang keenam, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketujuh, membangun brand. Yang kedelapan, meningkatkan negosiasi dengan pemasok. Dalam menyusun tujuan volume penjualan, perusahaan harus mempertimbangkan kondisi pasar, pesaing, dan kapasitas produksi mereka. Tujuan yang realistis dan terstruktur perlu diterapkan agar dapat memadu strategi pemasaran dan operasional perusahaan dengan efektif.
Selain itu, tujuan tersebut haruslah sesuai dengan visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Fungsi utama dari volume penjualan. Yang pertama, mengukur kinerja bisnis. Yang kedua, menentukan pendapatan. Yang ketiga, mengoptimalkan produksi. Yang keempat, menentukan strategi harga. Yang kelima, mengidentifikasi peluang pasar. Yang keenam, mengelola persediaan. Yang ketujuh, mengukur efektivitas pemasaran. 8. Mengidentifikasi titik impas. Yang 9, dengan memahami fungsi volume penjualan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indikator volume penjualan. Menurut Coulter, dalam indikator dari volume penjualan yaitu mencapai volume penjualan tertentu yakini upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh target penjualan yang sudah ditetapkan dalam satu periode tertentu. B. Mendapat laba tertentu adalah pencapai keuntungan sesuai dengan keinginan perusahaan yang dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan hasil produksi. C. Menunjang pertumbuhan perusahaan maksudnya adalah hasil keuntungan yang telah diperoleh mampu meningkatkan perkembangan perusahaan, dengan kata lain mampu meningkatkan hasil produksi dan biaya operasional perusahaan. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Usaha Tahu dalam Meningkatkan Volume Penjualan di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Alasan memilih tempat di desa tersebut dikarenakan di lokasi tersebut terdapat pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha tahu, serta dalam upaya mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan dalam upaya peningkatan volume penjualannya. Penelitian di sini dapat memberikan pemahaman yang relevan tentang praktik produksi tahu, serta membantu merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. C. Informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat peneliti melakukan penelitian. D. Sumber data. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. E. Teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Yang ke F, teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat menarik kesimpulan atau verifikasi. Baik, itulah penjelasan proposal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.